Hingga saat ini, korban telah berada dalam penanganan tim LPSK. Namun demikian, tim Fakta juga berhasil bertemu Eko, nama yang sengaja kami samarkan. Eko adalah orang yang pernah menjadi santri di pesantren Sidikiah. Kepada tim Fakta, Eko menyebutkan bahwa dia pernah bertemu dengan 8 orang korban dari Beki. 8 korban yang bertemu dengan Eko, kesemuanya mengadukan apa saja yang dilakukan oleh Beki dalam proses perekrutan tenaga kesehatan di Rumah Sehat Tentrem Puri Semanding Pelangaan Ploso, Jombang, Jawa Timur. Oke, nah nanti kita sebelum berbincang lebih lanjut soal kronologisnya seperti apa, Mas Eko, yang ingin saya tanyakan dulu adalah Mas Eko ini tahu informasi bahwa tadi mengatakan iya memang betul mereka dapat pelecehan seksual itu dari siapa, Mas? Dari si korban langsung. Dari korban langsung. Hubungan Mas Eko sama korban ini apa? Ya temen nyantri di sana, sering ketemu. Dia punya permasalahan itu, cerita ke kita, pengen cari solusi. Oh, itu yang disampaikan para santriwati. Itu di tahun berapa, Mas, sampai ini? Tahun 2014-15. Terus memang hubungan sudah lama dengan Mas Eko? Kenal lama? Gitu? Sudah lama. Pondok pesantren di sana atau ya sekedar ada kegiatan di sana? Ada kegiatan ke sana, cuman kan sama teman-teman korban kan setiap kegiatan kan kita sering ketemu, sering ngobrol. Berapa total korban, Mas, yang cerita ke Mas Eko? Kalau ke saya itu ada sekitar 40 lebih. Oke, itu sama tuh tingkatan SMP juga? Iya, satu kelas. Yang mereka ceritakan utuhnya tuh kayak gimana sih, Mas? Jadi prosesnya mereka jam 9 malam itu ada yang jemput, nanti dibawa ke Puri Semanding untuk dilakukan interview sama Mas Beki langsung. Di situ ada satu bangunan khusus dari rumah kayu. Dengan metode mereka dijanjikan tenaga medis dan dimasukkan dalam lingkarannya Mas Beki untuk diangkat derajatnya. Cuman dalam prosesnya itu ternyata mereka diajak bersetubuh dengan alasan Mas Beki bisa menikahkan dirinya sendiri. Nah, ini 40 korban ini apa? Secara dalam satu waktu bersamaan atau gimana? Bergantian, kadang sehari 5 orang, nanti dipanggil lagi, ganti hari 5 orang lagi, ganti hari 5 orang lagi. Gitu. Mas Eko pernah ke sana nggak tapi? Pernah. Oh, pernah ke sana? Pernah ke sana, terus pernah juga ikut membangun lokasi itu. Perekrutan tenaga kesehatan itu memang untuk apa sih, Mas? Di sana itu kan membuat sistem pengobatan dengan teknologi metafakta yang bisa mengobati semua jenis penyakit. Nah, itu proses perekrutannya memang secara sukarela aja? Diseleksi dari siswa yang sekolah di Ploso itu, mereka diseleksi semua, yang putri-putri itu. Kepada kami juga, Eko menceritakan adanya ruang untuk aborsi di tempat di mana para korban ini mendapat perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh Beki. Mas Eko, tadi kan Mas Eko sempat nyebutin ya bahwa para korban ini sempat melakukan proses ritual. Itu tuh gimana sih, Mas, prosesnya, Mas? Kalau proses ritualnya kan mereka kan dipanggil satu persatu ke bangunan yang di Puri itu dengan alasan dilakukan interview. Tapi dari si korban dia bercerita ternyata di situ tuh tidak dilakukan interview. Silakan di situ suruh duduk bersila, nanti lutut dari Mas Beki sama si korban itu suruh bersentuhan, nanti Mas Beki mengucapkan salam, si perempuannya juga suruh menjawab salam. Di situ Mas Beki mengucap, saya sudah mursyid, saya sudah bisa menikahkan diri saya sendiri. Lalu si perempuan itu dipaksa untuk berhubungan badan. Ya karena si perempuan ini sudah dianggap istri Mas Beki, si korban ini diajak berhubungan badan. Kalau mereka menolak, ada yang ditampar, ada yang dipukul, ada yang disusut rokok. Silakan di bawah intimidasi, mereka akhirnya tidak bisa berontak. Di tempat itu ruangannya seperti apa? Terus apa yang terjadi? Ya, di ruangan itu ada kamar mandi dalamnya, ada kasurnya, memang sudah dipersiapkan untuk ritual seperti itu. Jadi setelah adu dengkul, si korban ini diajak berhubungan badan. Kalau nggak mau, dipaksa. Nah, saya nggak membayangkan kondisi waktu itu. Mungkin 8 korban yang sempat cerita ke Mas Eko, waktu tahu temennya begitu keluar dari kamar itu, melihat reaksi dari temennya, terus yang mau masuk ini gimana waktu itu ceritanya, Mas?
Kemungkinan itu kan jalannya berbeda ya. Jadi diarahkan jalan keluar sama masuknya berbeda. Jadi mereka setelah kejadian baru pada cerita. Korban yang dapat tindakan pelecehan seksual ini ada yang sampai pernah hamil atau mengandung gitu nggak sih Mas? Ada yang sampai hamil, disuruh menggugurkan. Kalau nggak bisa digugurkan nanti dinikahkan dengan santri yang lainnya. Yang menikahkan juga dari pesantren, dari Busop, pilihannya Busop. Busop ini istri dari Yai ya, betul ya? Iya, istri Yai, dari ibunya Mas Beki. Mereka kan kalau sudah dipilihkan dari Pak Yai, Busop kan mereka kan nggak berani nolak. Silakan samina watona ke guru kan mereka sampai seperti itu. Nah posisi korban waktu itu gimana Mas? Menerima aja atau sempat ada pemberontakan atau? Ya ada yang memberontak, terus dia dijemput orang tuanya ada. Ini yang kondisi hamil ini? Ya yang hamil. Oh ada juga kondisi itu? Dia nggak mau dinikahkan, terus orang tuanya juga nggak terima, terus si anak ini dibawa pulang. Oke, tapi bentuk ketidakterimaan orang tuanya itu gimana Mas? Ya mereka cuma marah-marah nggak terima, cuman untuk ke langkah selanjutnya kan mereka juga nggak berani. Si korban yang hamil ini waktu itu kondisinya gimana Mas? Apakah memang ada beberapa temannya juga yang satu angkatan sempat mengalami hal serupa atau? Kalau teman satu angkatan ada yang hamil juga, terus suruh aborsi. Yang aborsi ini ya tim medisnya yang di Puri Semanding itu. Hah? Maksudnya sebentar? Tempat aborsi. Tempat aborsinya dari sana juga? Artinya maksudnya disediain tempat khusus gitu atau gimana? Ya, tempat khusus di Puri Semanding. Dia kan punya tim kesehatan, terus tempat khusus untuk itu lah. Aborsinya juga di situ, dikasih obatnya di situ. Pada akhirnya korban memang memutuskan untuk aborsi atau gimana ceritanya waktu itu? Ada yang mau, ada yang enggak. Terus kalau yang istilahnya enggak, yang mau ya diobatin sampai dia benar-benar janinnya hilang. Setelah janinnya hilang, kemudian tetap bersekolah di sana? Iya, tetap bersekolah di sana. Oh, sementara yang nggak mau ini? Yang nggak mau ada yang dia dikeluarkan, ada yang pulang kampung. Sekarang gini ya, kalau misalnya memang saya itu berbuat salah, apalagi dengan tuduhannya yang nggak pantas seperti itu, ya mestinya kan keluarga saya kan ya mesti mencak-mencak no. Ya mesti keluarga saya mesti bingung. Ya alhamdulillah, masalah itu terjadi 2017, jadi 2 tahun yang lalu sampai sekarang ya masih baik-baik saja, nggak ada geger-gegeran sama istri saya, sama keluarga saya, ya alhamdulillah masih baik-baik saja. Taruhlah misalnya perkara ambek mau wedok, berani anjir yang temenan konangan cara berbuat enggak itu mesti kan ya muring-muring lho, bojone pancare mesti muring-muring. Tapi kan ya kalau enggak ada apa-apa, apalagi tuduhannya sampai kekerasan, gak masuk akal. Nanti main sing gentle lah, nggak perlu main fitnah-fitnahan kayak gitu. Main yang gentle. Ntar bukti nek pengadilan nang gitu mau. Main yang gentle. Nggak perlu bikin fitnah, nggak perlu pembantaian nama baik, nggak perlu penghancuran nama baik itu. Kenapa kalian nggak berani main gentle? Karena kalian licik dan picik. Kenapa nggak berani main gentle? Ya karena mereka itu salah. Andai kan mereka itu penegak kebenaran dan penegak hukum, ya gak mungkin lah mereka akan membuat fitnah seperti itu. Ya, itu logik kok itu. 3 tahun kasus ini bergulir tanpa menemui titik terang. Akhirnya seorang beki, anak dari kiai di wilayah Jombang, Jawa Timur yang merupakan tersangka atas kasus dugaan kekerasan seksual berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kita tentu tunggu nanti bagaimana vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap beki dalam kasus kekerasan seksual. Terlepas dari apapun itu, pemirsa, kasus kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun. Kewaspadaan sangat diperlukan dan harus menjadi concern kita bersama. Dan stop kekerasan seksual.
Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.